Tutorial melakukan tendangan balik atau tendangan belakang. Dilangkahkan kaki kiri dan perhatikan tapak kaki kiri putar 180 derajat. Selanjutnya tengah waktu sekian detik, langsung lemparkan kaki kanan ke daerah badan samsak. Kita ulang kembali, kita putar. Jadi posisi kaki kanan di saat akan menjulur ke daerah badan samsak itu sama sekali tidak boleh terhalang oleh adanya posisi kaki kiri. Secara pakem itulah yang dilakukan agar di saat kaki kanan akan menjulurkan posisi lurus ke daerah badan samsak itu sama sekali tidak terhalang. Yang selanjutnya ada sila loncatan. Kaki kiri yang kita gunakan sebagai pancar langsung putar. Selanjutnya diangkat sedikit saja untuk mendekati ke daerah badan samsak. Mulailah dari gerakan awal ataupun secara perlahan-lahan. Dan selanjutnya setelah terasa posisi kaki yang kita gunakan untuk tapak di bawah sebagai pancernya itu sudah tepat, dan selanjutnya langsung lemparkan kaki kanan ke daerah belakang. Ini saya putar kembali biar lebih jelas, dan dapat diperhatikan juga pancar ataupun kaki kiri yang berada di tanah itu sama sekali tidak boleh dalam keadaan menukik. Ya, posisinya adalah lurus. Ketika kaki kanan akan melakukan juluran ke daerah badan samsak, dorongan ini adalah cukup tenaga yang datang dari samsak berayun. Kalau seandainya hal tersebut tidak tepat kita lakukan atau dilaksanakan, akhirnya kita akan tergoyah. Nah teman-teman, di saat saya melakukan gerakan posisinya tepat pas kena di angkatan, artinya posisi kaki kanan agak ke atas, sehingga gayungan samsak yang datang dari arah setelah kita pukul mendekati pertahanan kita, itu kemungkinan besar dia akan bisa jatuh. Ya, karena gantung kita buat dari seperti pancing, dan inilah yang membuat motivasi saya ketika melakukan olahraga. Mungkin sekitar 8 menit 10 menit itu udah cukup untuk berkeringat. Nah, teman-teman, itu sebagai pembuka agar tidak kelewatan peragaan-peragaan yang saya sampaikan. Sebenarnya video ini sudah banyak peragaan seperti ini saya post di channel YouTube, namun atas permintaan teman-teman sekali lagi agar dibuatkan tutorial tendangan balik atau tendangan memutar seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi. Sebagai langkah awal, teruslah dilakukan percobaan, karena walaupun saya agak sering bergerak seperti ini, kebanyakan juga situasi dan kondisinya kurang tepat. Terkadang datangnya pengaruhnya adalah datangnya samsak yang tidak beraturan, artinya posisi kita walaupun tepat, kita goyangnya dia sedikit agak miring. Itu juga menyebabkan tidak tepat di saat secara teorinya kita sudah benar melakukan tendangan balik. Dan banyak faktor lagi. Kedua juga posisi jangkar, dan selanjutnya salah menempatkan kaki kiri sebagai tapak yang apa yang saya sampaikan tadi, itu tidak ini yang kayak tadi lagi. Jadi putaran samsaknya seperti itu, ternyata yang kena itu adalah paling pinggir, sehingga tapak kaki yang kita gunakan untuk harusnya mengenai seluruh badan samsak tersebut tidak tepat. Nah, ini dia gerakannya pas di tapak kaki, pas mengenai di daerah badan samsak. Untuk hal seperti gerak-gerakan ini tidak cukup dilakukan sekali gerakan langsung tepat. Kita harus benar-benar secara pelan-pelan. Saya tunjukkan dulu dengan durasi waktu kurang lebih hampir 4 menitan gitu lah. Jadi saya terasa sudah agak panas. Mungkin ini juga dipengaruhi sangat oleh matahari, karena saya sering berolahraga di pagi hari sekitar jam 9 untuk mendapatkan suhu tubuh dari panasnya suhu tubuh dari pengaruh sinar matahari, dan dibantu juga suhu tubuh yang datang dari gerakan otot-otot kita. Nah, sekarang kamera saya balik agar lebih jelas posisi kaki kiri yang menjadi tumpuan. Selama peragaan ini, maaf teman-teman, saya gunakan kaki kanan saja ya, karena untuk gerakan seperti sekarang ini kaki kiri kurang maksimal ya. Karena apa demikian? Karena dorongan samsak yang datang dari
daerah setelah kita lakukan tendangan, ya kembali ke daerah pertahanan kita itu cukup mengandung tenaga. Kalau saya gunakan kiri, ini kirinya kurang maksimal. Sebentar ini juga teman dapat perhatikan ketika sudah melakukan secara posisi kaki di bawah tepat, namun belum tentu juga pas, sebab datangnya juga kaki kanan yang kita julurkan ke depan kemungkinan kurang lurus ataupun kurang tepat posisinya. Seperti inilah teknik saya berlatih ataupun berolahraga menggunakan medan samsak di usia lanjut. Sekarang saya sudah 61 tahun ya, karena mempunyai pakem ataupun berolahraga di jam 9 pagi dengan terik matahari termasuk juga ya, tentunya ini sangat menguras tenaga juga. Namun yang bedanya menguras tenaga ketika kita terus-terusan bergerak, tapi kalau dengan sistem seperti ini sekali kita lontarkan tenaga, akhirnya secara tanpa disadari sebenarnya kita sudah melakukan mengasuh dengan cara berjalan sebentar, maju mundur sambil menanti kedatangan samsak selanjutnya. Nah, ini gerakan saya ulang lagi, posisinya kebetulan tepat, akhirnya samsak seperti apa yang kita perhatikan itu ya hari ini jatuh. Nah, cukup lumayan teman-teman kalau berat samsak. Kali ini memang tidak sepenuhnya beratnya sama dengan seperti samsak yang digunakan oleh teman-teman pada boxing ataupun samsak tinju yang besar-besar itu. Ini kurang lebih tinggi samsaknya 90 cm dan saya format sampai di rumah, kasih kain dan sebagainya, sehingga cukup lumayan juga beratnya. Nah teman-teman, dengan bantuan matahari sekali lagi saya tunjukkan ini adalah cara saya berolahraga di usia lanjut 61 tahun, juga cukup lumayan. Di pagi hari bangun pagi setelah bersih-bersih muka, minum kopi dan lain sebagainya. Nah, saya tunjukkan sudah keringat mulai keluar, kurang lebih lagi 2 menit setelah mengasuh habis melakukan gerakan latihan kena samsak tadi. Ini baju akan benar-benar basah, sudah keringat dan mulai mengucur kembali, sama dengan panasnya matahari jam 9. Nah, semoga teman-teman terinspirasi. Tangan saya juga udah berkeringat, terinspirasi, dan kita gerakan apapun bisa disampaikan walaupun tidak mesti harus sama dengan seperti apa yang saya lakukan saat ini. Nah, semoga teman-teman ada inisiatif untuk termotivasi bergerak walaupun mengatakan usia lanjut penggunaan samsak. Yang penting pakemnya kita tahu. Terima kasih.